wasit gila, wasit gila. Kok wasitnya gila? Ya Apa yang Allah, harus kayaknya marah dipikirkan banget. Indonesia tentang Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, kalau kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okay lah, seperti biasa sebelum us start atau us mulakan, us nak doakan buat sesiapa saja yang tengok video us kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kemudahan di atas setiap apa juga urusan, dan buat saudara kita di Palestina semoga sentiasa Allah memberikan kemenangan dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini Asnak react satu lagi video daripada channel CDL Sports Channel, dan kali ini kita ingin melihat komentar fans dari Korea Selatan setelah dikalahkan Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23. Okey, gimana reaksinya setelah kalah, ya kan? Okey, sebelum itu jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel CDL Sports ini, tanda dukungan kita. Alright, tanpa buang-buang waktu, ayo ikut us react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Timnas Indonesia U23 sukses melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Qatar. Indonesia yang merupakan tim debutan membuat kejutan besar dengan menumbangkan tim Korea Selatan lewat pertandingan panjang hingga berakhir dengan adu penalti dengan skor yang ketat. Indonesia unggul 2-1 lebih dulu di babak pertama, namun Korea menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 2-2. Tak ada gol tercipta di babak perpanjangan waktu, sehingga pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti, dan Indonesia pun berhasil menang dengan skor tipis 11-10. Dan tak perlu berlama-lama, inilah komentar-komentar dari fans sepak bola Korea Selatan. Para pemainnya saja yang tidak punya skill apa-apa, mereka tidak punya otak dan bermain sepak bola. Wasitnya agak aneh, sepak bola sialan. Indonesia pasti sedang dalam suasana meriah. Semua orang di negara itu bisa makan dan minum gratis hari ini. Pelatih Sinteyong melakukan tugasnya dengan baik dalam menciptakan pemain Indonesia. Kok pelatih? Mengapa wasit bersikap seperti itu sepanjang pertandingan? Tidak aneh jika wasit membuat keputusan yang bias. Kenapa? Jika ini yang terjadi, mungkin kami seharusnya kalah dari Jepang dan bermain melawan Qatar. Wasit bukan masalahnya, anak-anak saja yang jahat. Kok anak-anak Saya jahat? senang kami kalah dari tim kuat yang bernama Indonesia. Iya, ini positif. Wasitnya berasal dari Australia. Aibnya benar-benar kalah dari Indonesia. Ngapain? Malu rasanya menyalahkan wasit untuk tim seperti Indonesia. Kok disalahkannya wasit? Sejujurnya kami beruntung lolos ke adu penalti. Melihat apa yang mereka lakukan hari ini, Indonesia jauh lebih terampil. Iya, harus ternyata. Australia dekat dengan Indonesia, wasitnya bias, tetapi keterampilan pemain Korea pada dasarnya lebih rendah. Terlepas dari segalanya, saya kesal karena saya tidak bisa menonton Korea di Olimpiade. 11-10, ini pertama kalinya saya melihat skor adu penalti seperti ini. Tapi sebenarnya siapa pria botak yang ada di belakang Sinteyong? Tuh soalannya. Wasit dan kiper Son Hong layak ditembak mati. Subhanallah, ya Allah. Sinteyong tidak Kayaknya boleh marah banget dibiarkan nih. menginjakan kaki di tanah Korea. Kok gitu? Sinteyong mengetahui taktik Korea dengan baik, jadi hasil ini mungkin saja terjadi. Namun sayang sekali, pemain peringkat 23 kalah dari pemain peringkat 140. Ya ampun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti adu penalti dalam 40 tahun saya. Wasit gila, wasit gila, wasit gila. Kok wasitnya gila? Ya Allah. Apa yang harus kayaknya marah dipikirkan banget. Indonesia tentang Korea saat ini? Mari kita akui bahwa campur tangan wasit sangat parah. Taktik orang Indonesia karena mereka pelatih Korea.
Para pemain yang bermain hari ini adalah pemain yang putus asa dan harus berhenti bermain sepak bola. Marah banget nih. Kenapa penjaga gawang Korea lucu sekali? Dia tidak melompat ke kiri sekalipun. Semua anak Indonesia hanya menendang ke kiri. Apakah kamu tidak mengerti? Saya dipermainkan oleh kiper Indonesia. Apa ini dipermainkan? Kiper tim lawan lebih baik dalam adu penalti. Sebelumnya kita benar-benar tidak bisa mengabaikan Asia Tenggara. Iya, itu Pengkhianat pasti. yang gagal memasukkan gol adalah nomor 4 dan 8. Mencari regu tembak untuk menembak kiper Indonesia. Astagfirullahaladzim. Sepertinya otak Pemainnya sang jahat kiper ya? hanya ada di sisi kanan. Bencana terbesar yang pernah ada. Oh, bencana. Jika penjaga melompat ke kiri sekali saja, apa yang terjadi pada tubuhnya? Sayangnya, Republik Korea yang telah lama ditunggu-tunggu berakhir di sini tertawa terbahak-bahak. Shin Tae-yong sangat baik hingga menjengkelkan. La ilaha illallah. Mari Menjengkelkan pekerjakan katanya. Shin Tae-yong untuk melatih Korea kembali. Coba, Anggap coba. saja beruntung itu Shin Tae-yong. Sekarang Aku sangat coachnya kesal juga sekarang sampai aku tidak bisa tidur. dimarah. Seharusnya aku tidak menontonnya saja. Pertandingan sepak bola terburuk yang pernah saya lihat. Kayaknya nggak bisa mau Mengapa menerima ada kekalahan begitu gitu. banyak tentara bayaran di Indonesia? Ya Allah. Mereka jelas masih muda, tapi kekuatan fisiknya seperti orang tua. Jadi mereka tidak bisa lari. Penonton Indonesia saat ini bersenang-senang. Pelatih negara kita melakukannya dengan baik ketika mereka pergi ke luar negeri. Negara Semua kita jatuh dipersalahkan, ke dalam ya negara Allah. sepak bola terbelakang tahun ini. Masuk akalkah jika tim yang sudah 9 kali berturut-turut berlaga di Olimpiade ditindas oleh tim yang baru datang ikut bertanding? Bagaimanapun agak aneh berada jauh di belakang peringkat 134 FIFA. Ini bukan tim Indonesia, tapi ini adalah tim Eropa. Rentetan melaju ke Olimpiade putus sudah. Nggak ada rezeki, coba lagi Pertandingan gitu. Korea-Jepang adalah sebuah fata morgana. Jika di Asia seperti ini, bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia? Soalannya tuh, Bagaimana Korea bisa menjadi seperti ini? gimana ya? Saya seharusnya tersingkir di babak penyisihan grup saja. Sabar, Saya sabar, merasa tenang frustasi semuanya. menonton pertandingan Korea setelah menonton pertandingan Jepang. Aduh. Anak-anak Indonesia tidak lagi berukuran kecil. Iya. Di mata orang Eropa, Korea kini harusnya diperlakukan sama dengan Asia Tenggara. Benar-benar menyebalkan. Anak-anak Indonesia kini mengolok-olok sepak bola Korea. Sepak bola Korea mungkin gagal, tapi ini adalah sesuatu yang dilakukan Shin Tae-yong dengan baik. Iya, Keberuntungan betul. Jepang memang membaik, namun tampaknya tidak demikian dengan Korea. Itu kan Indonesia sudah maju, pertandingan. tapi negara kita malah terpuruk. Sepertinya kita tertinggal satu langkah dari Indonesia. Saya didorong mundur dari lini tengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, kalah saja. Kalaupun menang, bagaimana mungkin bisa mengalahkan Uzbekistan dan Arab Saudi dengan skill ini? Siapa Sepak bola tahu. Korea saat ini membuat frustasi. Jepang mau ikut Olimpiade, tapi kita tidak bisa. Apa-apaan ini? Baunya seperti pengaturan pertandingan. Kok gitu ya? Udah kalah ya udah. Orang keturunan campuran Indonesia dan Belanda mempunyai ginjal yang baik. Aduh, ginjalnya lagi. Gaji Shin Tae-yong harus naik. Ya, harus. Ini sangat lucu. Korea kalah dari Indonesia. Iya. Entah kenapa sepertinya Indonesia mempermainkan negara kita. Memang benar kalau kemampuan Korea tidak bisa menandingi Asia Tenggara. Peringkat 23 diinjak-injak oleh peringkat 134. Ini jelas memalukan. Indonesia punya fisik yang bagus. Apakah karena banyak penduduknya yang ras campuran? Shin Iya. Tae-yong adalah negara jajahan Belanda sehingga Indonesia menaturalisasikan seluruh orang Belanda Indonesia. Aduh. Cowok Indonesia punya perawakan Eropa. Finalnya Wow. diprediksi adalah Indonesia dan Jepang.
Nah, itu dia tadi kita melihat komentar-komentar fans Korea Selatan yang kayaknya ada yang positif, ada juga yang enggak ya. Seakan-akan nggak menerima kekalahan mereka itu kalah dengan tim dari Indonesia, timnas. Satu-satu yang bagi mereka itu nggak bisa terjadi, itu nggak mungkin terjadi kayak gitu kan. Tapi kita tahu tim Korea Selatan itu satu tim yang sangat bagus, antara ranking yang bagus, tetapi kalah satu di tangan Indonesia. Bagi mereka itu satu yang memalukan buat mereka dan mereka kayaknya fans-fansnya nggak bisa menerima kekalahan kayak gitu. Ada fans yang mungkin fanatik banget dengan tim sepak bola negara mereka, tetapi kita tahu ada juga fans-fans yang positif menerima kekalahan itu dan sedia untuk memperbaiki kekurangan gitu kan. Dan iya pasti mereka itu udah rasa frustrasi banget ya. Namun ini adalah adat pertandingan, pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Kemenangan ya akan penghinaan bagi mereka itu. Walau kita tahu ada yang pertandingan itu adat ya, pasti ada menang ada yang kalah, tapi sesuatu yang nggak masuk akal kalau kayaknya marah beneran, wasitnya juga dipersalahkan, kayaknya permainan ini adalah sebuah percaturan dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang itu emosi para fans yang mungkin fanatik. Dan kita mendoakan agar timnas U23 kali ini menang di Piala Asia ini, memberikan satu nafas baru buat dunia sepak bola Indonesia pastinya. Dan kami mendoakan juga agar terus maju jaya pastinya, yang telah berjaya melangkah ya timnas U23 ke semifinal AFC yang bakal berlangsung, dan kita mendoakan agar kemenangan berpihak kepada timnas Indonesia pastinya. Dan ya biasa, fanatik itu biasa, fans-fans yang fanatik di mana-mana gitu, tapi kita harus menerima kekalahan itu dengan tenang dan menerima apa juga komentar-komentar itu dengan hati yang terbuka gitu. Nah, yang penting Indonesia menang ke atas Korea Selatan, itu udah mantap banget. Oke, sukses selalu, berjaya hendaknya di seterusnya, dan kita mendoakan kejayaan milik timnas Indonesia insyaallah. Oke, sampai kasih dulu. Oke, terbang tinggi Garuda, teruskan kejayaan luar biasa. Oke, jumpa lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum semuanya, dadah.